Aku telah tinggalkan kepada kalian yakni dua perkara. Kalian tidak pernah akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah Al-Quranul Karim dan kemudian yakni sunnahku, kata Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. أيها الطلبة رحمكم الله والمشاهدون الكرام, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talabah rahimakumullah wal musyahidun al-kiram, melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan muqaddimah tentunya sebelum masuk pada bahasan tafsir juz' amma, dan juga masih membaca satu yakni tulisan dari Syekh Abdul Aziz Al-Mutairi hafizahullah ta'ala dengan judul Fadlu Ilmi Tafsir wa Hajatil Ummati Ilaih, keutamaan ilmu tafsir dan kebutuhan umat akan ilmu tafsir. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan sampai poin yang keempat, dan insyaallah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan lanjutkan untuk poin yang kelima sampai yang terakhir insyaallah poin yang ketujuh. Disebutkan atau kita sebutkan sedikit rekap untuk 5 menit pertama mungkin. Di antara keutamaan ilmu tafsir, dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, lebih tepatnya di poin yang keempat, kata beliau hafizahullah ta'ala, wa min fadhaili ilmi tafsir annahu yadullu sahibahu ala ma ya'tasimu bihi minad dhalalah. Di antara keutamaan ilmu tafsir adalah bahwasanya ia menunjukkan atau memberi petunjuk kepada para penuntut ilmunya
akan sesuatu yang bisa menjaganya dari kesesatan, menjadikan seorang berpegang teguh dengan Islam, menjadikan seorang berpegang teguh dengan Al-Quran, dan dengannya tentunya dia ya'tasimu bihi minad dhalalah, dia aman, dia terhindar, dia terjaga dengan ilmu tafsir dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 101, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan yang dimaksudkan dengannya tentunya adalah seseorang memahami firman Allah Subhanahu wa taala, betul-betul memaknai firman Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian dia bisa berpegang teguh dengan agama Islam dengan kuat. Dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah menapaki jalan yang lurus, yaitu Islam itu sendiri. Karena as-sirat disebutkan oleh para ulama tafsir dengan penafsiran yang bermacam-macam. Tapi bukan berarti kemudian tafsirannya itu bertolak belakang satu dan yang lainnya. Akan tapi tafsirannya saling menguatkan satu sama lain. As-sirat diterjemahkan dengan Al-Quran, as-sirat diterjemahkan dengan as-sunnah, as-sirat diterjemahkan dengan agama. Maka satu dan yang lainnya yakni saling menguatkan satu sama lain. Artinya seorang yang telah diberikan petunjuk kepada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus adalah Islam itu sendiri, berjalan di atas Al-Quran dan as-sunnah, tentunya dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwati at-talaba rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitabullah." Aku telah tinggalkan kepada kalian yakni dua perkara. Kalian tidak pernah akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah Al-Quranul Karim, dan kemudian yakni sunnahku, kata Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hadith. Makna terbaliknya adalah bahwasanya siapa saja yang kemudian tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah pasti sesat. Itulah mafhumnya, itulah yakni makna yang dipahami darinya secara terbalik. Karena kata Nabi Muhammad SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak pernah akan sesat selamanya. Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya difahami dari itu secara terbalik. Berarti kalau ada orang yang berpegang teguh kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah, pasti sesat. Jadi tinggal dibalik saja. Wal maqsudu anna al-i'tisama bi kitabillah la yakunu illa bi fahmi ma anzalallahu fihi wa ittiba'i ma fihi min al-huda wa sabilu dzalika ma'rifatu tafsiri. Dan yang dimaksudkan dengan berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quranul Karim, la yakunu illa bifahmi ma anzalallahu fi. Tidak pernah seseorang akan kemudian bisa berpegang teguh dengan kitabullah kecuali dengan memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya. Wattiba'i ma fihi minal huda, dan mengikuti segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran dari petunjuk-petunjuk. Wasabilu dzalika ma'rifatu tafsiri, dan jalan untuk sampai kepada pemahaman itu, memahami apa yang Allah turunkan
mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, yaitu dengan mengetahui tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah rahimakumullah wal musyahidun al-kiram, itu yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan keutamaan ilmu tafsir yang keempat. Berikut 5, 6, dan 7 insyaallah kita akan selesaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan insyaallah di pertemuan mendatanglah kita akan masuk pada tafsir juz' amma, dan lebih khusus yaitu tafsir surah Al-Bayyinah. Oke, kata beliau hafizahullah ta'ala, wa min fadha'il tafsir anna al-mufassira warithun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'zami irfihi wa huwa al-Qur'anul Karim. Wa min ahsani tahammuli amanati tafsir wa ahsani adaiha kana min akhassi warathatin nabi sallallahu kana min akhassi warathatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Di antara keutamaan ilmu tafsir adalah bahwasanya annal mufassir, bahwasanya orang yang ahli tafsir memahami isi Al-Qur'an, warithun lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'zami irfih, dia telah mendapatkan warisan yang paling agung dari warisan-warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'zama irfih, warisan Nabi Muhammad yang paling agung, legasi yang paling utama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya adalah Al-Qur'an. Artinya orang yang memahami Al-Qur'an, ahli dia dalam tafsir Al-Qur'an, dia mendapatkan warisan yang paling utama. Dia mendapatkan warisan yang paling agung. Wa huwal Qur'anul Karim, ia adalah Al-Qur'anul Karim. Dan barang siapa yang waman ahsana tahammul amanati tafsir wa ahsana fi ajaiha kana min akhassi warathatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang baik dalam mengemban amanah tafsir, baik dalam menunaikan apa yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu tafsir, kana min akhassi warathatin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling istimewa. Orang yang baik dalam mengemban amanah tafsir, artinya menafsirkan Al-Quran sesuai dengan metode yang benar, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat, menafsirkan Al-Quran dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ayat dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat, menafsirkan Al-Quran dengan dikembalikan lafaz Al-Quran ke bahasa induknya yaitu Arab. Kemudian dia juga baik dalam menunaikannya, bukan cuma ahli dalam menafsirkan, bukan cuma faham maknanya, bukan cuma mengerti maknanya, tapi dia menunaikannya. Dia menunaikan isi Al-Quran. Karena itu tujuan inti di kitab yang kita akan bahas juga, Juz' Amma karangan Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda hafizahullah ta'ala, disebutkan di awal, yakni muqaddimah beliau,
Intinya itu mengamalkan. Bukan hanya mempelajari, tahu maknanya, no. Memang kewajiban kita kepada Al-Quranul Karim banyak. Membacanya, menghafalkannya, memahami maknanya. Tapi inti dari semuanya pengamalan. Jadi bukan cuma tahu, bukan cuma jago, bukan cuma faham, tapi mengamalkan atau tidak. Nah, kata Syekh di sini, dan barang siapa yang bagus sikapnya dalam mengemban amanah Al-Quran, dia faham maknanya, dia hafalkan pasti, dia faham maknanya karena dia faham ilmu tafsir, oke. Wa ahsana fi ajaiha, dan jika dia juga baik dalam mempraktekkan isinya, dalam menunaikan makna yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, karena ini inti. Ikhwati fillah at-talaba rahimakumullah, siapapun di antara antum belajar tafsir, nanti kita akan mulai, itu bukan cuma faham maknanya. Surah ini apakah Makkiyah, Madaniyah? Rata-rata tentunya Makkiyah. Surah ini menerangkan perkara akidah, surah itu menerangkan hukum fikih A, B, C, dan D. Bukan hanya itu. Tapi intinya adalah setelah Anda mengetahui, memahami, Anda mengamalkan isinya. Kana min akhassi warathatin Nabi SAW. Maka dia di antara pewaris Nabi Muhammad SAW yang paling istimewa. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dari aku walaupun hanya satu ayat. Karena ingat al-musyahidun al-kiram, dan juga wabil khusus ikhwati at-talabah rahimakumullah, bukan cuma kita mengilmui, bukan cuma kita mengamalkan, tapi kita punya tugas untuk menyampaikan. Ya, ada tugas-tugas berikutnya. Bukan kita mengilmui maknanya saja, bukan, tapi intinya mengamalkan enggak akan ilmu yang dia dapatkan. Alhamdulillah sudah diamalkan. Ada tugas berikutnya, sampaikan dong ke orang lain. Dakwahkan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dari aku walaupun hanya satu ayat. Ayat yang betul-betul sudah kita fahami. Ayat yang betul-betul kita fahami tafsirnya detail. Kalau di dalamnya berkaitan dengan akidah, kita betul-betul mendalaminya. Kalau di dalamnya berkaitan dengan hukum-hukum fikih, kita mengetahui bahkan mungkin perselisihan di dalamnya. Faham Anda, mengerti Anda seluk-beluk ayat itu, mengamalkan pun sudah alhamdulillah, sampaikan, dakwahkan. Enggak mesti cuap-cuap seperti ini. Bisa dengan tulisan. Ya, berdakwah enggak mesti berbicara seperti ini, enggak mesti di mimbar. Apalagi kemudian dengan bantuan teknologi di zaman sekarang ini, dia bisa tulis, dia bisa ketik di genggamannya semuanya. Karena mungkin dia tidak memiliki atau belum memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum, tapi dia mampu menulis dengan bagus. Maka tugas dia, setelah dia mengilmui maknanya, dia mempraktekkan isinya, dia mendakwahkan ke orang lain walaupun hanya satu ayat. Kata Nabi Muhammad SAW di hadis beliau yang lain, sebelum kita sebutkan hadis ini, kata para ulama, di antara hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berdakwah, dan para sahabat faham sekali akan sabda ini, bahwasanya tugas mereka dakwah, untuk menyampaikan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Faham sekali para sahabat akan perintah Nabi Muhammad SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun cuma satu ayat. Makanya
siapapun di antara kita sampai sekarang tahu agama Islam, yaitu karena jasa para sahabat. Itu karena jasa para sahabat. Mereka yang kemudian menyebarkan ilmu dari sabda Nabi Muhammad SAW, firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Makanya kita punya prinsip khusus berkaitan dengan para sahabat ini, yaitu memuliakan mereka, mencintai mereka. Hati kita bersih dari membenci, lisan kita bersih dari mencaci maki semua sahabat Nabi Muhammad SAW dan radhiyallahu anhu ajma'in, karena mereka yang melanjutkan tongkat estafet dakwah itu. Dan Nabi Muhammad utus mereka sejak Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad utus mereka ke banyak negeri untuk menyebarkan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Yang artinya adalah, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-musyahidun al-kiram, wabil khusus ayyuhat talabah rahimakumullah. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kepada kita bahwasanya di antara tugas Nabi dan Rasul adalah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-balaghul mubin, penyampaian yang jelas. Makanya di sini disebutkan fal mufassir muballighun wa mubayyinun wal balaghul mubinu huwa akhassu wadhaifir rusul. Maka seorang ahli tafsir, orang yang memahami ilmu tafsir, muballighun wa mubayyinun, dia penyampai, dia adalah penerang. Dia adalah penyampai berita dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Dia pemberi keterangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubayyinun wa muballighun. Fal balaghul mubin huwa akhassu wadhaifir rusul. Penyampaian yang jelas akan firman Allah Subhanahu wa taala di antara tugas para rasul yang paling istimewa. Tugas rasul itu banyak. Tugas Rasul sangat banyak. Dan yang paling istimewa di antara semua tugas mereka, al-balaghul mubin. Menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Fal mufassir warithun li da'wati rasuli yad'u bima da'a bihi sallallahu alaihi wasallam wa yadhkur bima dzakara bihi wa yubashshiru bima basyara bihi. Maka orang yang ahli tafsir, orang yang memahami ilmu tafsir, orang yang menyampaikan tafsir dari ayat Al-Qur'anul Karim, dia mewarisi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyeru manusia sama seperti yang Nabi Muhammad seru. Dia mengingatkan manusia sama dengan yang Nabi Muhammad ingatkan untuk kita. Dan dia memberikan kabar gembira kepada semua umat manusia sama seperti kabar gembira yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara tugas Nabi dan Rasul bukan cuma al-balaghul mubin, tapi al-mubasyir, at-tabsyir wal indzar. Memberikan kabar gembira akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan juga memberikan ancaman, memberikan peringatan akan ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala dunia sebelum akhirat.
Wa qad qala ta'ala fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Di antara tugas Nabi dan Rasul, dan itu juga menjadi tugas seorang da'i, itu juga menjadi tugas seorang muballigh, at-tabsyir wal inzar, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan, menyampaikan janji-janji dan juga menyampaikan ancaman. Ini harus seimbang. Menyampaikan kabar gembira agar orang kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dapat janji. Dan kita tuh Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kalau misalnya yang disampaikan adalah janji-janji terus, kabar gembira terus, orang nanti akan terlena. Ketika orang terlena, bisa jadi kemudian orang tersebut akan meremehkan dosa-dosa. Kenapa? Karena bacanya janji-janji terus. Karena yang dibaca selalu adalah kabar gembira terus. Akhirnya ketika ada dosa A, B, C, dan D, dia remehkan. Kan saya dapat janji. No. Harus ada penyeimbangnya. Janji-janji disampaikan, kabar gembira disampaikan, ancaman pun juga disampaikan, peringatan pun juga disampaikan. Agar kemudian orang takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada ancamannya. Barang siapa yang begini, maka. Barang siapa yang begitu, maka. Kan gitu ya. Cuman jangan juga kemudian kita hanya menyampaikan ancaman. Salah juga. Di setiap penyampaian ancaman, di setiap ceramah ancaman, peringatan. Orang nanti hatinya bisa satu. Untuk para pelaku maksiat, dia akan putus asa. Kalau Anda menyampaikan ancaman terus, Anda menyampaikan neraka terus, para pelaku maksiat mereka akan putus asa. Asa dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah, hingga kemudian mereka tidak taubat. Kenapa? Karena putus asa. Karena yang dia terima ancaman lagi, ancaman terus. Sudahlah, neraka juga nanti. Nah, akhirnya orang putus asa. Nggak boleh. Disitulah kemudian ada janji yang bisa dimasukkan. Untuk orang-orang pelaku maksiat mereka putus asa. Kedua, untuk orang-orang yang saleh, ketika yang disampaikan hanya ancaman terus, untuk orang yang saleh, dia bisa keras hatinya kepada sesama mereka. Hatinya nanti bisa keras terhadap sesama mereka, sama kaum muslimin yang melakukan dosa. Keras. Karena dia orang saleh, nggak bisa orang maksiat. Neraka lu. Salah. Kenapa? Karena yang disampaikan hanya ancaman. Maka dua-duanya harus disampaikan. Ada janji, ada ancaman. Ada kabar gembira, ada peringatan. Agar orang kemudian berharap akan pahala Allah. Yang kedua, agar orang takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para pelaku maksiatnya, agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus imbang. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala ta'ala wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dalam surah Al-An'am ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, peringatkanlah dengan Al-Qur'an itu
kepada orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya di hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan tidak ada bagi mereka pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertakwa. Ikhwati fillah rahimakumullah, al-musyahidun al-kiram, peringatan itu harus disampaikan, dan itu di antara tugas Nabi dan Rasul. Dan tugas Nabi dan Rasul ini diwarisi oleh orang yang faham isi Al-Quran, diwarisi oleh orang yang ahli tafsir Al-Quran. Dia dapat warisan yang paling utama dari Nabi Muhammad SAW, yaitu menyelaksanakan tugas Nabi dan Rasul. At-tabsyir, memberikan kabar gembira. Al-inzar, memberikan peringatan atau ancaman. Agar orang kemudian bertakwa. Karena di hari kiamat kelak tidak ada lagi penolong, kecuali tentunya untuk orang-orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat, dan kemudian orang yang akan diberikan kepadanya syafaat Allah ridhoi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir bihi alladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Dan berikanlah peringatan bihi dengan Al-Qur'an. Siapa? Orang-orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan dikumpulkan. Semua kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita. Maka seharusnya kita harusnya kita sadar ketika ada yang menasihatkan kepada kita Al-Quran. Kenapa? Karena ia adalah peringatan. Karena semua kita akan dibangkitkan, mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan, perkataan, perbuatan, tulisan untuk zaman sekarang. Hati-hati, karena semua kita akan mempertanggungjawabkan. Ketika ada teman kita, ustadz kita, atau siapapun di antara kaum muslimin yang peduli dengan kita karena kita melakukan kesalahan, kemudian kita diberikan peringatan, takutlah. Karena semua kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat di hari kiamat selain Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang makhluk-makhluk yang Allah berikan kepada mereka izin untuk memberikan syafaat, dan kepada siapa diberikan syafaat itu Allah ridhoi. Selain itu tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan. Maka kalau ada saudara kita memberikan kepada kita peringatan akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah. Takutlah kepada Allah Subhanahu, karena itu tujuannya, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Meninggalkan larangan, melakukan perintah, menjadikan antara diri dia dan azab Allah dinding pemisah. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memperingatkan orang dengan Al-Quran, karena mereka semua akan dibangkitkan dan gak ada yang bisa nolong. Kemudian wa qala ta'ala fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa litunzira bihi qauman ludda. Dalam surah Maryam ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad SAW, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Inilah tugas Nabi dan Rasul, memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa, memberikan peringatan kepada orang-orang yang membangkang. Dan tugas itu diemban oleh semua para dai. Dan para dai ini, para mubaligh ini, mereka adalah pewaris
dari warisan yang paling agung yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ulun tutup untuk poin yang kelima ini pada perkataan beliau, faja'alallahu wadha'ifar rasuli fil balaghil mubin alladhi yatadammanu al-basyarah wan nadharah kama qala ta'ala fi mawdhi'ain min kitabillah wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tugas-tugas para rasul, di antaranya adalah menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang jelas, yang mengandung di dalamnya kabar gembira, yang mengandung di dalamnya peringatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 56, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira," yang artinya adalah, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira untuk orang yang bertakwa, peringatan untuk pelaku maksiat dan pembangkang. Dan tugas ini diemban berikutnya oleh orang-orang yang memahami Al-Quran, yang memahami tafsir Al-Quran, ahli tafsir, para da'i al-muballigh. Wallahu a'lam bishawab. 6, saya sebutkan tadi kita ingin selesaikan yakni muqaddimah ini di 3 pertemuan saja. Kemudian wa min fadha'il tafsir anna al-mufassira kathirul ishtighal kathirul ishtighal bil Qur'an wa ma'anihi wa hidayatihi bal yakadu yakunu akthara waqtihi fi musahabatil al-Qur'an tilawatan wa tadabburan wa dirasah wa hadha min ajli anwa'i musahabatil Qur'an an takuna musahabatahu musahabatan tilawatan wa tafaqquha musahabatan tilawah wa tafaqqaha fihi wa ihtadahu bihudah. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Dan di antara keutamaan tafsir, bahwasanya seorang mufassir, ahli tafsir, banyak sekali waktunya dia habiskan, sibuk waktunya dia habiskan hanya dengan Al-Quran, untuk memahami makna Al-Quran, untuk memahami petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Sibuk dia dengan Al-Quran. Itu keutamaannya. Orang yang belajar tafsir Al-Quran, dia akan sibuk dengan Al-Quran. Kesibukan yang luar biasa. Hingga di antara penyesalan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bahwasanya, dan juga disebutkan di muqaddimah yakni tafsir Ustaz Firanda. Perkataan Syekhul Islam ini juga disebutkan dalam muqaddimah tafsir Ustaz Firanda yang kita akan bahas untuk kurikulum kita ini. Bagaimana beliau menyesal tidak menghabiskan waktu lebih banyak untuk memahami isi Al-Quran. Padahal kita tahu Syekhul Islam Taimiyah ketika menafsirkan Al-Quran dalamnya luar biasa. Itu pun beliau merasa masih kurang. Padahal beliau adalah ahli tafsir. Syekhul Islam di antara ahli tafsir. Kalau sudah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam luar biasa. Tapi beliau merasa beliau terlambat. Di akhir-akhir hayat beliau lah kemudian beliau mendalami yang sangat luar biasa, tapi itu pun subhanallah sangat dahsyat. Bagaimana kalau kemudian dari lama ya? Kita akan sebutkan perkataan beliau. Dan di antara keutamaan tafsir, bahwasanya seorang ahli tafsir sibuk dia dengan Al-Quran, sibuk dia memahami makna Al-Quran, sibuk dia dengan memahami petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Bal yakadu yakunu aktsara waqti fi musahabatil Quran tilawatan wa tadabburan wa dirasah. Bahkan kebanyakan waktunya habis bersama Al-Quran. Baik itu membaca, baik itu mentadabburi, baik itu kemudian mempelajari.
habis waktunya untuk Al-Quran. Wa hadza min ajalli anwa'i musahabatil Quran. Dan ini di antara macam pertemanan dengan Al-Quran yang paling jalil, yang paling mulia. Apa itu? Waktu Anda habis untuk membacanya, untuk mentadabburinya, untuk mempelajarinya. Oh, ini min ajalli anwa'i musahabatil Quran. Musahabah, sahabah yusahibu, berteman. Musahabah, berteman dengan Al-Quran. Dan di antara bentuk pertemanan dengan Al-Quran yang paling jalil, yang paling mulia, seorang menghabiskan waktunya membacanya, mentadabburinya, dan mempelajari isi. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia nanti datang di hari kiamat sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong untuk para pembacanya. Kata Syekh, fal mufassirul haqqu kathirul ishtighali bi tilawatil Qur'an wa tafakkuri fihi wa tadabbur ma'anihi wa istikhraj kunuzihi wa fawaidihi wa bada'ihi hatta ya'lama bidzalika ilman kathiran mubarakan. Maka seorang yang memahami tafsir sebenar-benarnya, maka dia akan sibuk dengan membaca Al-Quran, dia akan sibuk memikirkan dan mentadabburi makna Al-Quran, dia akan habis waktunya sibuk untuk mengeluarkan semua kandungan dari Al-Quranul Karim, faedah yang ada dalam Al-Quranul Karim, dan kemudian bagaimana keindahan-keindahan dari Al-Quranul Karim. Dengan itu kemudian dia menjadi memiliki ilmu yang diberkahi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebagai penutup untuk poin yang ke-6, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi akhir hayati lamma sujna fi sijnil qal'ah qad fataha Allahu alayya fi hadhihi al-marrah min ma'ani al-Qur'an wa min usul al-ilmi bi asya'i kana katsirun min al-ulama yatamannawnaha wa nadimtu ala tadzi' akthar awqati fi ghairi ma'anil Qur'an. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah di akhir hayat beliau ketika beliau di penjara, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah membukakan untukku pada kali ini memahami makna Al-Qur'an dan memahami prinsip-prinsip ilmu dengan begitu banyak, yang dulu didalami oleh para ulama. Bi asya' kana katsirun min ulama yatamannawna. Dibukakan untukku makna Al-Quran sekarang, dibukakan untukku prinsip-prinsip ilmu syar'i dengan berbagai macam cabangnya, di mana para ulama dahulu mengharapkannya, aku sekarang mendapatkannya, dan aku menyesal bahwasanya aku telah membuang begitu banyak waktuku untuk selain memahami makna Al-Quran. Bayangkan, padahal beliau di antara ahli tafsir, kalau sudah menafsirkan Al-Quran begitu dalam, masih mengatakan bahwasanya aku telah menghabiskan banyak waktuku selain memahami makna Al-Quran. Dan ini impian semua ulama, kata beliau. Apa itu? Memahami makna Al-Quran dan memahami prinsip-prinsip ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Itu harapan semua para ulama, dan Allah bukakan untukku itu sekarang. Makanya beliau Syekhul Islam dan juga muridnya, di antara para Ibnu Qayyim, di antara para ulama yang menguasai begitu banyak cabang ilmu, ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang ketujuh dan yang terakhir, wa min fadail tafsir annahu yudkhilu sahibahu fi zumrati khairi hadhihi al-ummah kama fi sahih al-Bukhari khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dan di antara keutamaan-keutamaan tafsir,
memahami ilmu tafsir, mempraktekkan isi dari tafsir Al-Quran, mendakwakan tafsir Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Entah itu menyampaikan kabar gembira, di momen yang lain mungkin menyampaikan ancaman. Darinya kemudian dikeluarkan hukum-hukum Islam dan juga Anda sampaikan ke orang, agar kemudian orang ketika beramal berlandaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW, mengamalkan satu amalan betul-betul berdasarkan ilmu, karena ini agama ilmu, ini agama wahyu, bukan agama katanya dan katanya, bukan agama nenek moyang. Semua dilandasi dengan ilmu. Kalau sudah berbicara ilmu, firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Dan di antara keutamaan tafsir, bahwasanya ia memasukkan pelakunya yang ahli tafsir, yang paham tafsir, di kelompok terbaik umat ini. Keutamaan ilmu tafsir menjadikan pelakunya, orangnya, yang mempelajarinya, yang mengamalkannya, yang mendakwahkannya, masuk ke kelompok terbaik umat Islam. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mempelajari, bukan cuma menghafal, mengerti maknanya, bukan cuma mengerti maknanya, mempraktekkan isinya, bukan cuma mempraktekkan isinya, mendakwahkannya kepada orang lain. Walaupun tentunya sangat kita sayangkan ya, kalau misalnya kita kerucutkan maknanya ke mengajarkan membaca Al-Quran misalnya untuk tahap pertama, ini sangat kita sayangkan di masyarakat kita. Apresiasi untuk para guru ngaji sangat kurang. Sangat kurang. Padahal tentunya mereka lah yang pertama kali mengajarkan kepada kita cara baca Quran. Tentunya ulun pribadi tidak pernah menjadi guru baca Quran kecuali sebentar dulu ketika praktek ngajar gitu ya. Ini sebagian para guru di luar sana yang memang tentunya tugasnya itu, apalagi kalau sudah sampai level dari nol, mengajarkan dari nol, mengajarkan dari, mungkin kalau kita sebutkan bukunya dari Iqra misalnya, atau dari Ummi, atau dari Qiraati, dari bawah gitu ya. Apresiasinya kurang. Terlepas dari orang yang tidak mampu, terkadang orang yang mampu nyari yang gratisan. Terlepas dari yang nggak mampu, nggak ada masalah itu ya, nggak mampu kok. Ini yang mampu kok nyari yang gratisan. Mereka ajarkan kepada anak Anda baca Quran. Untuk ulun pribadi tentunya dua, orang tua mengajarkan, guru di sekolahan juga mengajarkan. Tapi dua. Tapi kan tidak sedikit kemudian orang tua kurang mengajarkan atau bahkan tidak mengajarkan, semua yang ngajari orang lain. Ya tentunya kalau berkaitan dengan pahala, ya ngambil ya orang semua. Padahal bisa jadi anak ini umurnya panjang, pintar baca Quran, pahalanya banyak, ya diambil sama gurunya semua, bukan oleh dia si orang tua. Ini kali aja nih orang tua nih semua pada nonton di luar sana nih. Ya, jangan berikan semua pahala itu. Anda harus egois untuk perkara ini. Diambil semuanya oleh para guru ngaji. Makanya tidak sedikit di antara mereka itu yang tidak mengapa dengan betul-betul bayarannya sedikit. Sedikit sekali. Kenapa? Karena mereka tahu mereka memiliki keutamaan yang dahsyat. Masuk ke kelompok umat terbaik umat ini. Masuk ke kelompok terbaik umat ini. Kata Nabi Muhammad, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan belajar Al-Quran
dan mengajarkannya. Mereka tahu keutamaan ini. Makanya terkadang bahkan barusan ya, artinya dalam satu pekan ini, di antara mereka kemudian bukan mengeluh sih ya, dia hanya bertanya, Ustadz, saya ngajar ngaji, apakah boleh saya menagih ke orang tua murid saya? Karena memang biasanya tiap bulan ada bayaran. Saya katakan sabar saja, mungkin mereka lupa. Saya tanyakan, apa mereka orang mampu? Orang sangat mampu katanya. Sabar tuh, diam dia, nggak nagih dia. Kenapa? Dia tahu keutamaan ini, keutamaan mengajarkan Al-Quran, dan terbukti bahwasanya dunia pun dia dapat dan halal untuknya hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan kemudian disebutkan, wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'lama ma'anihinna wal 'amala bihinna. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau bahwasanya seorang laki-laki di antara kami, yakni para sahabat, jika mempelajari 10 ayat Al-Quran, mereka tidak menambahkannya, mereka tidak melampauinya, sampai mereka betul-betul memahami maknanya dan mengamalkannya dulu. Memahami dan mengamalkan baru nambah. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan secara umum tentunya di antara keutamaan tafsir, menjadikan kita semua yang mempelajarinya masuk ke kelompok terbaik umat ini. Karena apa? Karena bukan cuma mempelajari Al-Quran, tapi mengajarkan Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Poin yang terakhir berkaitan dengan hajatul ummah ila bayani ma'anil Quran. Kan pembahasan kita adalah keutamaan mempelajari tafsir Al-Quran dan kebutuhan manusia kepada yakni tafsir Al-Quran. Kata Syekh, wa minal muhimmi tanbih tulabil ilmi ila hajatil umma ila tafsir Al-Quran wa bayani ma'anihi wa da'watihim bil Qur'ani wa tadhkirihim bihi wa inzarihim bima fihi minal wa'id wa tabshirihim bima tadammanahu minal basyair liman amana bihi wattaba'a ma fihi minal huda wa irsyadihim ila ma bayyanahu Allah fi kitabih minal huda alladhi yufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa mukhrijan lahum minadh dhulumati ilan nur. Qala ta'ala, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dan perkara yang sangat penting harus diperingatkan kepada semua para penuntut ilmu, saya dan antum semuanya, akan begitu butuhnya umat ini untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Begitu butuhnya umat ini akan keterangan makna Al-Quran. Begitu butuhnya umat ini agar diseru kepada mereka, diingatkan kepada mereka, diberikan peringatan kepada mereka tentang ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran. Diberikan kepada mereka kabar gembira yang terkandung dalam Al-Quran. Bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Memberikan mereka petunjuk kepada yang Allah terangkan dalam Al-Quran, agar mereka kemudian bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, maksiat, kepada cahaya Islam, kebenaran, Al-Quran, Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya terang benderang,
dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Ini tugas Nabi, menjadi tugas kita. Makanya para da'i, para mubalik, mereka pewaris warisan terbaik Nabi Muhammad, Al-Quran. Mereka mewarisi tugas Nabi Muhammad, menyampaikan kabar gembira akan nikmat-nikmat Allah, juga menyampaikan peringatan akan ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan umat manusia itu butuh sekali akan tafsir Al-Quran. Mereka butuh sekali untuk memahami isi Al-Quran. Siapa yang menyampaikan? Kita. Sampaikan kepada mereka peringatan agar mereka takut. Di saat yang sama sampaikan kepada mereka juga janji-janji agar mereka berharap. Dengannya kemudian mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Akhirnya mereka kemudian juga bisa keluar dari kegelapan-kegelapan yang banyak, bisa bermakna kemaksiatan, kemunafikan, kekufuran, kesyirikan, kepada kebenaran, kepada Al-Quran, kepada At-Tauhid, kepada As-Sunnah, kepada Islam yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Inilah beberapa keutamaan mempelajari ilmu tafsir, dan tentunya keutamaan untuk orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran dari tentunya tafsir yang sudah dia pahami. Sekarang tentunya untuk antum semuanya ayyuhat talabah adalah masa mempelajari. Datang nanti waktunya di mana yang antum pelajari ini dan insyaallah antum amalkan dalam perjalanannya, nanti antum harus dakwahkan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Dan dengan ini tentunya, dengan 3 pertemuan ini tentunya muqaddimah sebelum kita masuk dalam pelajaran tafsir sudah selesai. Ini hanya motivasi, ini hanya kemudian dorongan untuk siapapun di antara kita agar tetap bersemangat untuk mempelajari tafsir Al-Quran, karena dengannya kita masuk di golongan terbaik umat ini karena belajar Al-Quran, dan insyaallah pada waktunya kita akan mengajarkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Semoga semua santri tetap semangat walaupun tentunya dalam kondisi yang seperti ini, tidak face to face kita. Ini tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan juga dengan teknologi yang ada ini, dengan didukung dengan sinyal yang kuat, tidak kemudian membuat kita bermalas-malasan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.